Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Masih bersama saya Yeni. Kali ini saya mau berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang lagi PDKT, yang lagi LDR sama orang Turki, atau yang lagi mau menikah sama orang Turki, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, ya kan? Karena antara Turki dan Indonesia itu kan beda negara. Beda negara itu kan seperti peribahasa, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang, seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita Indonesia datang ke Turki, tentu culture Turki dan Indonesia itu berbeda, tentu tidak sama. Jadi sebelum kalian datang ke Turki, kalau bisa, dan menurut aku ini wajib banget, kalian tuh harus tahu sebelumnya, supaya setelah sampai di Turki kalian itu nggak kaget, nggak shock kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya ini tuh penting, kalian tuh penting harus tahu. Sepenting apa sih? Penting banget, pokoknya kalian harus tahu. Jadi gini teman-teman, kalau di Turki itu tuh culture-nya tuh hampir mirip kayak Indonesia gitu loh. Kalau misalnya ada sebagian orang yang bilang generasi sandwich gitu ya. Kalau bahasanya sekarang itu generasi sandwich gitu. Tapi sebenarnya menurut aku ini nggak usah dijadikan beban generasi sandwich. Anggaplah ini suatu kewajiban, ya kan? Kalau segala sesuatu itu dijadikan beban, dia akan terasa berat. Tapi kalau dijadikan sebagai suatu kewajiban, ikhlas, insya Allah akan terasa ringan. Jadi, kenapa saya bilang Turki itu ada generasi sandwich? Ya, jadi begini teman-teman. Jadi bule Turki ini tuh beda banget dengan bule-bule lain seperti bule Jerman, bule Eropa kayak Amerika atau Inggris atau London, pokoknya dengan yang mereka itu berbeda banget. Kenapa saya bilang berbeda banget? Ya karena untuk remaja yang usianya 17 tahun ke atas itu di Turki itu dia nggak punya kewajiban atau dia nggak harus hidup di luar, terhidup tersendiri, hidup berpisah dari keluarganya. Jadi dia tetap hidup bersama ibunya, ayah dan ibunya di rumah, hidup bersama. Nah, kenapa? Bukannya itu baik? Ya itu menurut kita baik, wajar, normal, iya. Tapi kalian harus tahu, misalnya kalian itu mau nikah sama orang Turki ya kan, kalian itu harus pastiin suami kalian itu tuh waktu menikah sama kalian itu punya berapa saudara, jumlah saudaranya itu berapa gitu. Jadi di Turki ini misalnya suami kamu itu anak laki-laki dan dia masih punya adik-adiknya itu dalam masa pendidikan dan orang tuanya itu misalnya penghasilannya atau ekonominya agak sulit, maka suami kamu itu ikut bertanggung jawab atas pendidikan adik-adiknya, bertanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga, seperti itu. Hampir mirip seperti di Indonesia, ya kan? Dimana banyak kayak yang sudah dewasa itu bekerja membantu keluarganya. Kalau di negara-negara lainnya enggak, di Turki seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu nikah sama suami kamu nanti itu kan harus tahu dengan jelas ya, biar kamu tuh nggak kaget bagaimana situasi keadaan finansial daripada suami kamu gitu loh. Jadi harus dibicarain, oh iya kira-kira setelah kita menikah itu bagaimana kehidupan kita, finansialnya itu gimana, aman nggak aman gitu, safety atau nggak safety gitu. Saya bilang seperti ini, saya bukan ngajarin kalian untuk matre, enggak. Matre itu menurut saya ketika kita minta barang ke laki-laki, barang-barang mewah kayak branded kayak gitu ya, yang seperti itulah. Tapi itu nggak maksudnya tuh untuk sekedar foya-foya, ya kan? Tapi kalau ini yang saya maksud ini tuh hal-hal yang logika, karena setelah laki-laki dan perempuan ini menikah hidup bersama, otomatis mereka akan membina rumah tangga, memulai kehidupan yang baru, ya kan? Jadi harus ada keterbukaan gitu loh. Misalnya setelah aku menikah gaji kamu itu berapa kayak gitu, misalnya kan kita harus tahu pasti. Kita kan ini kan beda negara ya, jangan sampai kamu datang ke Turki itu kayak sampai di Turki itu kamu terlantar kayak gitu loh. Jadi kenapa aku bilang kayak gitu, karena enggak semua orang Turki yang menikah sama orang luar itu hidupnya mapan secara finansial. Enggak semua. Jangan digarisbawahi semua bule yang menikah sama wanita Indonesia itu finansialnya mapan, hidupnya aman, terjamin, sentosa. Enggak 100%, enggak semuanya. Tapi ada juga yang menikah dengan wanita Indonesia, perekonomiannya keluarganya secara finansial ada yang mapan, itu ada, tetapi tidak semua, harus digarisbawahi, ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Maaf, batuk teman-teman. Jadi
saya bilang begitu tuh gini, supaya kalian tuh nggak kaget setelah kalian menikah nanti kalian tuh, ekonomi sulit. Kenapa? Karena suami harus membantu perekonomian keluarga kayak gitu, ya kan? Jadi kalian tuh kayak ngerasa, apalagi saat ini situasi perekonomian di negara Turki itu tidak baik-baik saja. Karena di Turki itu lagi inflasi sayang, lagi inflasi. Jadi semua barang-barang itu naik kayak gitu. Jadi terus selain itu kalian juga harus tahu, harus tanyakan ya, setelah menikah akan tinggal di mana. Jadi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya suami kamu belum punya rumah, otomatis harus tinggal sama keluarganya. Oh iya, kalau misalnya kita harus tinggal dengan keluarga suami, tapi suami anak bungsu, anak terakhir, atau semuanya sudah dewasa, semuanya sudah menikah, hanya kamu yang bersama suami, bersama ayah dan ibunya, itu no problem, gak akan banyak masalah, itu akan baik-baik saja. Tapi lain cerita kalau misalnya kamu sama suami hidup satu atap dengan keluarga suami, dengan mertua, tetapi suami kamu itu masih ada adik-adiknya gitu loh. Karena kita beda culture, itu akan lebih sering terjadi konflik seperti itu. Apalagi memang culture-nya itu beda banget gitulah antara Turki dan Indonesia tuh. Saya aja pertama kali datang ke sini tuh kaget. Padahal ini bukan pertama kalinya saya keluar negeri loh. Saya sudah sering hidup dan berbaur dengan orang asing. Tapi memang berbeda banget tradisi di sini itu. Jadi biar kalian itu nggak kaget. Terus kalau misalnya kalian belum punya rumah, kalian mau sewa rumah. Kalau misalnya kalian belum punya anak, atau anak satu atau anak dua, ketika suami kalian gajinya UMR, untuk sewa rumah, untuk makan, mungkin secara finansial aman. Tetapi gimana kalau misalnya suami kalian itu duda, punya anak, ataukah anak-anak kalian itu dalam masa pendidikan membutuhkan banyak biaya, terus kalian harus sewa rumah. Itu akan terasa agak sulit sih perekonomiannya. Kenapa? Karena sewa rumah di Turki itu mahal banget. Sewa rumah itu per bulan itu rata-rata sekarang itu 10.000 per liter, sedangkan gaji pokok, gaji UMR lah, UMR Turki itu sekitar 17.000 per liter. Jadi jika suami kamu harus membayar sewa rumah sebesar 10.000 per liter, maka gaji sisanya itu 7.000. Bayangin kalau misalnya suami kamu itu duda, punya anak, gaji 7.000, dia harus kasih tanggung jawab kepada anaknya. Kalau suami kamu single is okay, nggak punya tanggungan untuk keluarga, nggak punya tanggungan anak, cuma untuk kalian berdua, hidup berdua, itu aman-aman saja. Tapi kalau misalnya suami kamu harus sewa rumah, punya ini kebutuhan untuk menanggung perekonomian keluarga, terus menikah dengan kamu, itu agak sulit. Saya mengatakan bukan susah, enggak, tapi itu harus dibicarakan. Kalau misalnya kalian datang ke Turki, kalian itu nggak kaget, oh seperti ini, itu nggak kaget gitu loh. Kalian harus tahu itu memang sudah menjadi culture. Jadi di Turki ini ada culture yang memang dimana saat satu keluarganya yang ekonominya mampu, mapan, dia harus membantu keluarganya yang finansialnya belum mapan. Ada tradisi seperti itu menurut saya. Dan kalau menurut saya sih itu oke-oke aja kayak gitu loh, bagus-bagus aja. Cuma kan kalian harus tahu juga kayak gitu loh, bagaimana sih kayak gitu. Nanti kalian di sini misalnya baru nikah, belum punya rumah, nyewa, suami harus membantu kebutuhan perekonomian keluarga, kalian juga harus memenuhi keberlangsungan kebutuhan kehidupan kalian berdua, ya.